Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila dengan NIM A1D119054. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai literasi sains. Kita ketahui bahwa saat ini kita berada pada abad 21, di mana dunia industri semakin berkembang pesat akibat dari kemajuan sains dan teknologi. Sehingga hal ini dapat menimbulkan banyak permasalahan, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Contohnya saja terjadi pemanasan global, pencemaran lingkungan, krisis energi, krisis ekonomi, dan berbagai konflik antar golongan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat terjadi akibat dari kurangnya pemahaman dan kesadaran akan sains. Untuk itu, literasi sains di sini sangat diperlukan pada abad ini dan perlu diterapkan oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian dari literasi sains. Literasi sains di sini dapat diartikan sebagai pengetahuan baru dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Selanjutnya yaitu literasi sains yang dianggap sebagai kecakapan hidup. Hal ini bisa dikarenakan literasi sains itu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan taraf hidup sehingga menjadi penentu kemajuan suatu bangsa. Selain itu, dengan adanya literasi sains ini juga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan suatu masalah untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan membentuk pola pikir, perilaku, membantu karakter manusia untuk peduli, bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, serta alam semesta. Kemudian ada prinsip dasar dari literasi sains. Prinsip dasarnya ada 5. Yang pertama, kontekstual sesuai dengan kearifan lokal dan perkembangan zaman. Yang kedua, ada pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, dan kenegaraan. Yang ketiga, harus sesuai dengan standar mutu pembelajaran yang sudah sesuai dengan pembelajaran abad 21. Yang keempat, holistik dan terintegrasi dengan beragam literasi lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, kolaboratif dan partisipatif. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup dari literasi sains. Ruang lingkup literasi sains ini merupakan bagian dari sains yang bersifat praktis berkaitan dengan isu-isu tentang sains dan ide-ide sains. Warga negara harus memiliki kepekaan terhadap kesehatan, sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan bencana alam dalam konteks personal, lokal, nasional, dan global. Jadi di sini tuh bisa kita lihat bahwa cakupan dari literasi sains ini sangat luas, tidak hanya dalam mata pelajaran sains saja, tetapi juga dengan mata pelajaran lainnya, dengan literasi lainnya juga. Kemudian pada tahun 2000 dan 2003 PISA mengatakan dan menetapkan 3 dimensi besar dalam literasi sains dalam pengukurannya ya. Yang pertama, konten pengetahuan sains atau scientific content yang merujuk pada konsep-konsep kunci dari sains yang diperlukan untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Yang kedua yaitu proses sains atau kompetensi. PISA di sini memandang pendidikan sains berfungsi untuk mempersiapkan warga negaranya di masa depan, yakni warga negara yang mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang semakin terpengaruh oleh kemajuan sains dan teknologi. Yang ketiga yaitu konteks aplikasi sains atau scientific context, meliputi aplikasi pengetahuan sains dan penggunaan proses-proses sains dalam situasi yang tergambar dalam suatu permasalahan. Itulah materi dalam literasi sains yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau materi yang kurang di dalam penjelasan saya.
Tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.